Uesumi terdiam di bangku penonton, matanya tak berkedip memandangi lapangan. Di hadapannya, Shohoku, tim yang dulu ia anggap sebagai raksasa tangguh, kini tampak rapuh, nyaris tanpa daya. Seolah kekuatan mereka telah terhisap habis oleh dominasi dingin milik Sanno. Selisih 20 angka menciptakan jurang yang menganga lebar, terlalu jauh untuk mereka kejar. Di bangku cadangan, pelatih Anzai bangkit perlahan menuju meja ofisial, tangan kanannya terangkat, meminta timeout. Wajahnya sedikit pun tidak memperlihatkan kepanikan, justru ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang tengah menantang badai, bukan untuk menghindar, tetapi malah menghadangnya. Di sampingnya, Kogure terlihat tegang seperti dipaku oleh kecemasan. Ia tahu betul, ini bukan sekadar timeout, ini adalah kesempatan timeout terakhir yang mereka miliki. Sementara itu, di lapangan, waktu terus berputar. Timeout belum bisa dilakukan karena peluit pelanggaran belum terdengar. Aturan tetaplah aturan, dan waktu tak menunggu belas kasihan. Di garis serang, Miyagi menguasai bola. 8 menit telah berlalu sejak timeout terakhir, dan Shohoku belum bisa menambah angka 1 poin pun. Ia bisa merasakan beban itu menempel di setiap inci tubuhnya. Di hadapannya berdiri Fukatsu, Kapten Sanno. Tubuh tegap dan tatapan tajamnya menyiratkan dominasi yang tak terbantahkan. Ia menjaga jarak, sengaja memberi Miyagi ruang, seolah mengatakan, silakan lewat, jika bisa. Dari bangku Shohoku, mata pelatih Anzai menelisik tajam ke lapangan. Ia melihat sesuatu yang tidak banyak orang sadari, gerak Fukatsu yang sengaja menjaga jarak dari Miyagi. Bukan karena kelengahan, melainkan karena Fukatsu tahu kelemahannya. Miyagi selalu gagal melakukan lemparan jarak menengah, sehingga tidak menjadi ancaman saat melakukan jump shot. Dan itulah jebakannya, mendorong Miyagi untuk melakukan hal yang paling ia benci, jump shot dari jarak menengah. Ayako, duduk tak jauh dari sang pelatih, hanya bisa diam. Pandangannya surut, menyadari satu hal yang mengerikan, kelemahan Miyagi telah terbaca. Sementara itu, di lapangan, tekanan makin menggila. Miyagi, dengan napas terengah dan tubuh yang mulai memberat, tak hanya harus memikirkan pergerakannya sendiri, tapi juga beban rekan satu timnya. Mitsui, sang penembak andalan, terjepit dalam penjagaan rapat. Kelelahan telah mencengkramnya, membuatnya tak mampu lepas dari bayangan lawan. Miyagi tak punya pilihan, umpan tak bisa diberikan kepada Mitsui. Di sisi lain, kubu Sanno merayakan dominasi mereka dalam senyap yang penuh percaya diri. Sebuah tos ringan di antara para pemain, menyadari bahwa mereka telah mengunci segalanya, serangan, pertahanan, dan bahkan semangat lawan. Shohoku semakin tercekik, bukti bahwa mereka tak lagi mampu bangkit. Namun di tengah pusaran tekanan dan kesulitan, muncul satu sosok, Rukawa. Dengan cepat dan tanpa ragu, ia bergerak menembus ruang sempit dan meminta operan bola. Miyagi menangkap isyaratnya dan dengan insting terakhirnya, ia mengirimkan bola. Rukawa menerima umpan itu seolah mencengkeram harapan timnya. Bola menempel erat di tangannya, tapi di hadapannya sudah berdiri sang penghalang pamungkas, Sawakita. Dari bangku cadangan, Kogure dan Miyagi membelalakan mata. Jantung mereka seolah berhenti berdetak, berharap pada satu tindakan sempurna Rukawa, akan berhasil mencetak angka. Namun takdir berkata lain. Sawakita melompat dan tangan dinginnya memukul keras ke arah bola, sebuah blok bersih. Dentuman bola yang terpental ke udara menggema lebih nyaring dari teriakan penonton. Harapan yang sempat menyala, kini kembali redup, tersapu oleh kekuatan mutlak Sanno. Wajah Rukawa mendadak membeku. Tatapannya bertemu dengan mata tajam penuh bara milik Sawakita, dua pemuda dengan ambisi yang tak mengenal kata mundur. Di balik ketenangannya, Rukawa menyadari sesuatu yang mengguncang, kemampuan sebenarnya Sawakita. Ini bukan sekadar lawan, ini adalah tembok yang nyaris tak tertembus. Tiba-tiba, bola terlepas dari genggamannya, mengambang di udara seolah harapan akan nyaris hilang. Di ujung lapangan, Sakuragi berteriak dengan suara lantang menerobos hiruk-pikuk pertandingan, mengingatkan Rukawa untuk berhati-hati dalam penguasaan bola. Dengan refleks setajam kilat, ia melompat dan bola kembali dalam genggamannya. Dari tribun, Nobunaga terdiam, pandangannya tertuju pada sosok Sawakita. Kini jelas baginya, pemuda itu bukan hanya mesin pencetak angka, tapi juga tembok pertahanan yang kokoh. Di sudut lapangan, Miyagi melontarkan peringatan tajam, membelah riuhnya sorakan. Namun Rukawa sudah tahu, ini bukan lagi soal strategi, melainkan soal kehormatan.
Ia menggenggam bola lebih erat, seolah menyatu dengan tekadnya. Di hadapannya, Sawakita mendekat, membawa tekanan tak terlihat namun terasa menyesakkan. Tatapan matanya menusuk, seperti bisikan tanpa suara yang menyuruh Rukawa untuk tunduk, atau hancur. Sorot mata Rukawa tak lagi menyala dengan bara persaingan. Saat tatapannya bertaut dengan Sawakita, bukan api tantangan yang menyala, melainkan menelisik setiap inci celah yang bisa ia manfaatkan. Di tribun, suara pendukung Sanoh membelah udara seperti gelombang badai. Teriakan mereka menggelegar, membanjiri arena dengan pujian-pujian bagi pertahanan tim kesayangan mereka. Setiap blok, setiap bayangan langkah, mereka rayakan seolah kemenangan telah di tangan. Di sisi lapangan, pelatih Domoto mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu, Sawakita telah kembali ke performa terbaiknya. Di bangku seberang, pelatih Anzai hanya duduk diam. Wajahnya tetap tenang, menunggu badai kecil bernama timeout datang membawa jeda. Miyagi, seperti petir di tengah langit mendung, suaranya menusuk kesadaran Rukawa, memaksanya untuk menoleh. Miyagi memperingatkan bahaya lain yang datang menghadang Rukawa. Dalam sepersekian detik, Rukawa melihatnya, bayangan hitam lain dari Sanoh yang datang menerkam dari sisi buta. Kini, Rukawa terkepung oleh pemain Sanoh dari depan dan belakang. Namun tubuhnya bergerak sebelum pikirannya selesai menyusun strategi, bola dipantulkan ke arah Miyagi. Di tengah tekanan, mereka terus berupaya melakukan serangan, meski berada dalam kekacauan. Dari tribun penonton, Wozumi mengawasi jalannya pertandingan dengan penuh keseriusan. Pandangannya tak lepas dari para pemain Shohoku yang kini digempur habis-habisan dari segala penjuru. Bola kini berada di tangan Akagi. Tubuhnya menjulang, kokoh bagai batu karang, namun di belakangnya, bayang-bayang tekanan Kawata membuntutinya dengan rapat. Setiap gerak Akagi, selalu diawasi oleh mata tajam Kawata yang tak sekadar menjaga, tetapi juga menantang. Tatapan Kawata membakar, menyampaikan ribuan pesan. Ia tak bersuara, tapi jelas berkata, Akagi tidak akan mampu melewatinya. Namun, Akagi bukanlah tembok yang mudah retak. Dalam diamnya, ia bertekad tak akan tunduk. Bola mulai dijatuhkan ke lantai, pantulannya mengikuti ritme napasnya. Lalu, matanya menangkap sebuah celah kosong dan kecil. Tipuan diluncurkan, gerak tubuhnya berubah, menciptakan ilusi sesaat, dan Kawata terkecoh. Keseimbangannya goyah, dan saat itulah waktu seakan memberi ruang kepada Akagi. Secepat kilat, ia berlari dan berhasil menembus garis pertahanan kokoh Kawata. Saat langkah Akagi baru saja menembus benteng pertahanan Kawata, dan hendak berlari menuju ring, tiba-tiba suara peluit melengking di udara, tajam, memutus alur, dan membekukan semua geraknya. Wasit memberitahu bahwa Akagi telah melakukan pelanggaran traveling. Akagi terhenti. Matanya membelalak, seakan tak percaya ia melakukan kesalahan itu. Tribun Sanoh meledak. Teriakan dan sorakan bergemuruh, membanjiri atmosfer. Nama Kawata dielu-elukan, bukan hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai penggagal utama. Riuh kemenangan kecil itu semakin mengoyak kepercayaan diri Shohoku. Di bangku cadangan, pelatih Anzai tetap membisu. Sorot matanya menyimpan kekecewaan, bukan karena kegagalan mencetak poin, melainkan karena sebuah peluang telah melayang sia-sia, terlepas begitu saja. Sakuragi mengertakkan gigi, dadanya bergemuruh. Ia tidak memandang Akagi dengan hina, tapi ada bara di matanya, amarah atas kesempatan yang tak berhasil dimaksimalkan. Sementara di tribun, Wozumi berdiri perlahan, matanya terpaku ke arah lapangan. Mulutnya sedikit terbuka, antara marah dan tak percaya. Akagi yang berdiri sebagai kapten, tahu persis, kesalahan seperti itu adalah noda bagi pemain semahir dirinya. Di sebelahnya, geng Sakuragi memperhatikan Wozumi. Dengan terkejut, mereka kompak menyebut Wozumi dengan nada mengolok-olok, si Raja Monyet. Tapi kini, Wozumi menghela napas dan terdiam. Baginya, Akagi bukan kalah fisik, melainkan kehilangan arah karena Sanoh terlalu mendominasi, hingga Akagi lupa jati dirinya sebagai pemain basket. Dari bangku Shohoku, teriakan Kogure meluncur keras dan cepat. Sebuah keputusan taktis, timeout harus segera diraih. Dan Miyagi, seperti petir yang menyambar, segera meluncurkan pelanggaran yang disengaja, dan peluit wasit pun berbunyi. Timeout memecah ketegangan, seperti retakan halus pada kaca yang hampir pecah. Para pemain Shohoku perlahan melangkah menuju bangku tim, tubuh mereka nyaris roboh, dan napas terengah-engah.
Keringat mengalir deras di wajah mereka, menetes dari dagu, jatuh ke lantai yang dingin, seperti bekas luka yang tak terlihat, tapi nyata. Pandangan mereka kosong, namun menyimpan bara yang belum padam. Di papan skor, angka 56-36 terpampang tegas. 12 menit tersisa, waktu yang seolah panjang, namun terasa sangat sempit di bawah bayang-bayang dominasi Sanno. Akagi duduk membungkuk, kepalanya tertunduk, dadanya naik turun tanpa irama. Ia tak menyadari sepasang mata tajam tengah menatapnya dari seberang. Uozumi diam, memandangi sang rival dengan pandangan yang entah iba atau hormat, atau mungkin keduanya. Di tengah himpitan keheningan dan kelelahan, pelatih Anzai menatap para pemain dengan mata yang tenang. Ia melihat ketakutan tersembunyi dalam gerak-gerik para pemainnya, ketakutan yang membekukan kaki, melambatkan tangan, dan meredupkan nyala semangat mereka. Namun, kata-katanya mengambang di udara seperti asap yang tak pernah sampai. Telinga mendengar, tapi pikiran mereka telah diselimuti kelelahan. Para pemain Shohoku duduk diam, tubuh mereka hadir, tapi jiwa mereka sedang bertarung di dalam, melawan rasa lelah yang lebih menyesakkan daripada angka di papan skor. Usai menyampaikan nasihatnya, pelatih Anzai perlahan berdiri. Dengan suara tenang namun tegas, ia memanggil Kogure untuk masuk ke lapangan menggantikan Sakuragi. Sakuragi sontak menoleh, wajahnya terkejut seolah petir menyambar di siang bolong. Namanya disebut, tapi bukan untuk bermain, melainkan untuk digantikan oleh Kogure. Timeout berakhir. Derap langkah para pemain kembali menggema, memasuki lapangan seperti prajurit yang kembali ke medan tempur. Sakuragi, berdiri kaku di tepi bangku, tak ikut serta dalam arus yang mengalir ke tengah arena. Matanya memandangi lapangan, namun pikirannya melayang jauh. Dalam dadanya, ada bara marah yang mengendap, ditujukan pada pelatihnya sendiri. Baginya, keputusan itu terasa seperti menyerah pada keadaan. Ia yakin, dalam benak pelatih Anzai kini hanya ada keputusasaan. Kekalahan seolah sudah diterimanya, bahkan sebelum peluit akhir dibunyikan. Dalam lamunannya, benaknya menafsir, Kogure, senior yang akan segera pensiun dari basket, diberi kesempatan bermain untuk terakhir kalinya. Bukan karena strategi, tapi karena rasa belas kasih. Namun sebelum pikirannya terperosok lebih dalam, pelatih Anzai menoleh dan memanggilnya. Tatapannya tajam, membelah lamunan dan menampar keras kesadarannya. Pelatih Anzai tidak memintanya kembali bermain, tetapi hanya untuk memperhatikan pertandingan saja. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.